Sobat Jaya Raya, jumpa lagi bersama saya Bellatrix Manuputi di podcast Jaya Raya. Nah, pada hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bersama salah satu sosok yang udah pastinya kalian kenal. Siapa lagi kalau bukan Hendra Setiawan. Halo Ko, apa kabar? Kok saja biar seru. Ya. Nah, kali ini kita mau tanya-tanya nih sama Ko Hendra. Kan Ko Hendra udah 40 tahun nih di dunia bulu tangkis. Nah, jadi udah berapa tahun tuh hidupnya kok mendedikasikan untuk badminton Indonesia? Kira-kira ya 30 tahun lebih sih. Lebih dari jadi kan separuh kita hidup ya? Mulai main umur 6 tahun. Jadi ya berarti 35 tahun berarti. Udah hampir, berarti bukan separuh ya? Bukan separuh. 3/4 hidupnya buat badminton. Nah, ini kan yang lagi rame nih kok, yang lagi viral. Sejagat bulu tangkis membicarakan Ko Hendra yang pensiun dari dunia bulu tangkis. Nah, bisa diceritain nggak kenapa harus tahun 2025? Apa udah mulai bosen kok juara terus ya? Enggak lah. Gini, pertama kan saya mutusin pensiun itu karena ya saya udah 40 tahun kan. Ya itu realistis aja lah. Maksudnya kan saya juga prestasinya udah nggak bagus juga. Maksudnya dalam tahun 2004 saya cuma tembus satu final, yaitu sisanya babak pertama. Jadi berdasarkan melihat, kayaknya prestasinya semakin menurun. Tapi kayaknya bisa loh, kalau saya sebagai di luar nonton, wah masih bisa nih Ko Hendra ini sebenarnya. Kayaknya, tapi enggak, udah susah. Ya hati terus, mau ya Ko? Ya hati sih mau pasti kan, karena saya juga senang badminton kan. Terus juga selain itu kan tanggung jawab juga lah ke sponsor karena mereka udah biayain, tapi hasilnya gini juga kan nggak enak kan. Iya, jadi kalau ada sponsor pasti kan ada tanggung jawab ya Ko, gimana prestasinya. Oh, jadi atas pertimbangan prestasi ya Ko? Iya. Nah, jadi spill dikit dong, mungkin Sobat Jaya juga mau tahu nih, kalau udah pensiun, ngapain sih sekarang Ko Hendra? Antara anak sekolah kah? Apa jangan-jangan kuliah kah? Yang pasti sih sekarang bisa nganter sekolah. Anak. Yang dulunya nganter sibuk. Jemput lah ya, nganter jemput bisa. Kalau dulu mungkin bisa nganter doang, tapi jemputnya nggak bisa. Terus juga lebih banyak waktu lah sama keluarga, terus juga ya lebih banyak waktu luangnya sekarang. Jadi boleh tahu nggak, bocor-bocorin dikit dong rencana. Apa nih? Apa nih, mau melatih kah? Atau melatih Jaya Raya kah? Atau jangan melatih luar negeri lagi? Itu juga pengen tahu nih. Kalau keluar negeri sih mungkin belum. Jadi belum siap. Tapi ada rencana berarti? Yang enggak sih, ya nggak tahu lah maksudnya belum tahu. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat sih maunya sih di Indonesia lah ya. Terus juga mungkin ada beberapa kerjaan juga yang baru mulai, jadi kan itu harus diurusin juga. Jadi jadi masih sementara stay di Indonesia. Nah, sebagai pemain yang udah punya segudang prestasi, apa sih dari semua Olimpiade udah, Asian Games udah, terus pernah bawa juga Indonesia juara Thomas Cup. Jadi apa namanya prestasi dari semua prestasi, apa yang paling berkesan buat Ko Hendra? Kalau paling berkesan sih pasti Olimpiade. Ya itu top. Karena ya semua pemain kan maunya ke juara Olimpik kan. Ya itu paling berkesan. Tapi ya yang lain juga berkesan juga sih. Kayak Asian Games itu kan event 4 tahunan sekali kan. Ya itu bisa juara ya senang juga. Ada cerita uniknya nggak sih dari Olimpiade itu kan? Kita udah sama-sama tahu Olimpiade yang paling keren ya kalau topnya itu di kalau pesta olahraga. Apa ya? Ya mungkin cerita sedikit, waktu itu sebelum final sih nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Sehari sebelumnya. Iya. Ya mungkin ya. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Apa subuh nggak kira-kira? Mungkin ya. Jadi itu jam 10 itu udah di kasur tapi ya nggak bisa tidur. Anxiety itu tapi ya, panik. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin tegang juga kan. Iya, tegang. Terus mau berangkat, mau makan, nggak bisa makan. Jadi asal masuk aja udah. Dikit 2 suap, 3 suap udah. Waduh. Dan abis main ternyata cerita-cerita lah sama almarhum Guido. Ternyata dia juga gitu. Ternyata sama ya. Tapi diem-dieman aja udah. Kalau tahu kenapa nggak makan? Kenapa nggak tidur? Tahu gitu kan ngobrol aja ya, nggak bisa tidur.
Ya tapi akhirnya hasilnya justru Ya. ya karena kan ada persiapan juga Ya. yang pasti. Itu persiapannya gimana tuh? Cerita sedikit dong. Kalau persiapan sih waktu Waktu itu. kurang lebih 6 minggu ya kita latihan. Maksudnya persiapan Sampai olimpiade yang dapat sampai juara. dalam latihan sebelumnya ya. Iya, ada latihan-latihan spesial enggak? Latihan spesial sih pasti lebih keras dari biasanya, lebih fokus. Lebih fokus. Cuman waktu itu juga sempat ke Sleo juga. Oh iya. Ya. Sebulan sebelum berangkat itu ke Sleo. Oh, mepet juga sih. Ya. Jadi ya nggak sempat latihan 2 minggu. Bukan nggak sempat bergerak ya. Tapi nggak Cuman maksimal. latihan lebih banyak ke latihan tangannya aja sih. Ya karena kakinya Iya. cedera. Nah, dari semua pencapaiannya Ko Hendra, ada lagi nggak sih yang belum kesampaian nih sebagai atlet, mau dapet juara ini gitu, Ya. ada nggak? Ada satu sih, itu Sudirman Cup. Itu kan belum pernah juara. Oh ya, cuma itu ya satu-satunya ya Ko. Sisanya udah lengkap semua loh. Ya udah sih. Ya itu Sudirman saya ikut dari tahun berapa ya? 2009 kalau nggak salah. 2009. Ya sampai sekarang Sampai terakhir. nggak dapet juga. Tapi Belum ya? Iya. Siapa tahu ntar dengan bukan jadi atlet, jadi pelatih atau pengurus bisa Mudah-mudahan membawa. siapa tahu. Amin amin. Amin. Nah terus Ko, ada pertanyaan juga nih. Kalau setelah pensiun kan tadi rencananya mau jadi pengusaha atau pelatih sih? Maksudnya masih mau di dunia bulu tangkis atau udah deh nggak mau nyentuh bulu tangkis? Kalau saya pribadi karena seneng bulu tangkis ya, Iya. maunya tetap di bulu tangkis. Udah darahnya ya Ko. Iya. Jadi Jadi confirm kalau nih. iya kalau sehari nggak latihan aja, Kangen ya Ko? iya. Jadi ya kayaknya sih tetap di bulu tangkis saya. Oke. Nah sebagai pemain pengalaman apa yang berkesan yang selama di Jaya Raya? Yang berkesan ya mungkin dulu saya belum di Bintaro sini ya, masih di Ragunan, Masih di kan. Ragunan. Ya paling berkesan ya dulu yang pasti bisa ngumpul sama teman-teman yang dulu itu seneng. Jadi habis latihan capek kita senang-senang. Maksudnya dulu kan belum ada handphone lah ya. Oh iya. Nah Jadi itu lebih kita solid, ngobrol. lebih ngobrol, lebih kemana-mana bareng. Bondingnya dapet Iya, ya. heeh. Sekarang lebih sendiri-sendiri Sekarang kayaknya. ya Nah, terus ada harapan atau apa ya pesannya Ko Hendra Ya. untuk atlet-atlet Jaya Jaya Raya? Raya. Pesannya sih apa ya? Yang pasti harus disiplin ya. Disiplin bukan hanya dalam latihan, tapi dalam istirahat, dalam makan juga, dalam keseharian lah ya. Jadi kalau itu ya dilakuin dulu lah. Terus selain itu juga kerja keras. Kerja keras. Terus juga jangan gampang menyerah. Jadi disiplin itu bukan cuma soal latihan ya, Iya. Ko? Soal makan, Makan, istirahat juga. istirahat. Karena kalau istirahatnya nggak bagus kan gimana mau latihan bagus juga kan. Ya, itu berkesinambungan ya. Iya. Ya, kerja keras dan jangan menyerah juga ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Ko Hendra atas udah bincang-bincang ngobrol-ngobrolnya dan jangan lupa tetap nonton podcast Jaya Raya bersama saya Beatrix Manubuti dan sosok-sosok lainnya yang tentunya pasti akan menarik juga. Jaya Raya, Jaya, juara.